Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyaya bittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallahu ta'ala fil kitabil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan sebuah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah pada penghujung Rabiul Akhir ini Allah masih memberikan kita nikmat, yakninya kesehatan, kesempatan, dan juga adalah nikmat iman yang tidak pernah dilepaskan oleh Allah untuk kita. Sehingga dengan nikmat iman ini kita telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita telah mampu memilah antara dunia dan akhirat. Telah mampu kita untuk membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga dengan seiringnya waktu ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita khususnya hari ini insya Allah dijadikan sebagai amalan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dicurahkan buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adalah beliau salah satu nabi di antara banyak nabi, di antara rasul. Adalah beliau sebagai salah satunya dijadikan uswah oleh Allah untuk kita. Karena sebaik-baik manusia yang tinggal di atas permukaan bumi ini yang ibadahnya bersandikan kepada beliau. Sebaik-baik manusia yang tinggal di atas dunia ini cara beribadahnya tak lepas daripada juknis yang telah ditentukan oleh Allah melalui salah seorang nabi kita. Maka kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab pun disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi.
Allah saja yang menciptakan kita, yang mengizinkan kita lahir daripada rahim seorang ibu tercinta, berselawat kepada Nabi. Maka Allah lanjutkan kalimat itu dengan kalimat yang sangat luar biasa sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah engkau kepada Nabi dengan sebenar-benarnya selawat. Jadi perkara selawat ini tidak terfokus kepada satu arah, Pak. Hanya sekedar lisan saja, tetapi di samping itu perlu perbuatannya. Mana perbuatannya? Yakninya kepada apa yang telah dijadikan oleh Allah melalui Rasulullah, yakninya Rasulullah sebagai uswah kita, mulai daripada beliau dilahirkan sampai kepada beliau dimatikan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang rancak ini, kami sebagai khatib akan selalu berwasiat hanya sekedar titian nasuk sampan palayang. Kembali kita hisab diri kita, kembali kita jadikan diri kita ini sebagai pembelajaran kita. Kenapa? Karena seorang manusia itu tidak pernah diberi merek oleh Allah dengan kalimat sempurna. Ketika manusia itu diberi merek sempurna, maka manusia itu akan menimbulkan sebuah harga. Harga ada batasnya. Maka daripada itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita selaku manusia biasa kembali kita pelajari diri kita, jadikan diri kita sebagai pendidikan. Karena apa? Karena tujuan akhir kita adalah bukan harga yang telah ditetapkan, tetapi adalah nilai yang tidak ada hingganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inna akramakum indallahi yatqakum. Orang yang paling mulia itu, kata Allah, adalah orang yang bertakwa. Jauh daripada harga sempurna yang kita lihat, jauh daripada harga apa saja yang kita bisa baca. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapakku dan saudara-saudaraku hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'un yang telah khatib sampaikan tadi, ini adalah menyangkut tentang materi kita yang telah lampau. Mungkin hari ini sifatnya adalah lupa badagaan takaluk bajaguan. Kita ulang-ulang balik kaji lamu. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ini, ayat yang pertama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang telah berdusta terhadap agama? Jadi secara kesimpulannya, surah Al-Ma'un ini adalah menggambarkan tentang hamba-hamba Allah yang telah berdusta terhadap agamanya. Siapa mereka yang telah berdusta terhadap agama Allah? Yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Adalah orang yang tidak mau perhatian kepada anak yatim. Orang yang suka melalaikan anak-anak yatim. Padahal secara hakikatnya kita bisa melakukan sholat berjamaah, kita bisa menjawab pertanyaan apa agamamu, Islam.
Ini ada pondasinya kita jawab seperti itu. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa khatib sampaikan seperti itu? Karena pemimpin kita Islam ini adalah salah satunya orang yang tak lengkap di dalam segi keluarga. Bahkan di dalam rahim kandungan seorang ibu itu beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi beliau yang pertama lah yang merasakan bagaimana rasanya menjadi anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, terkhusus ayahnya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai pun beliau sudah dewasa, sudah bisa membina rumah tangga, ketika beliau hendak melakukan yang namanya 1 Syawal, berjalan dalam sebuah perjalanan menuju masjid, hendak menunaikan ibadah 1 Syawal. Tetapi di dalam sunnahnya, beliau itu di tengah perjalanan melihat sekelompok anak. Sampai hari ini, ketika ada 1 Syawal, seluruh anak-anak di antara kita pasti merasakan kebahagiaan. Apa penyebabnya? Barangkali penyebabnya adalah ada baju baru. Barangkali ada namanya THR. Barangkali ada namanya jajan yang berlebih. Barangkali bisa dikatakan puasanya sudah cukup 30 atau 29. Itu yang menyebabkan kegeriangan di antara mereka. Namun di antara sekelompok anak pada saat itu, Rasulullah melihat ada 1 anak yang tidak mau ikut merasakan seperti apa yang dirasakan oleh para saudaranya. Sehingga dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa di sini pelajarannya? Di sini Rasulullah tidak mengutamakan untuk menunaikan ibadahnya menuju masjid. Tetapi Rasulullah menunaikan ibadahnya melalui anak yatim terlebih dahulu. Jadi sebaik-baik ibadah kita datang ke masjid ini, infakkan namanya, lebih baik terlebih dahulu kita curahkan perhatian kita kepada anak-anak yatim kita. Kenapa? Karena kita bersandikan cara beribadah kita, otomatis sandinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam pokok khutbah tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalaupun kita tidak mau menjadikan Rasulullah ini sebagai contoh teladan, lalu siapa lagi Rasul kita yang akan membimbing cara ibadah kita? Siapa lagi Nabi kita kalau bukan beliau yang membimbing cara kita berharmonisan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah kembali pulang membawa anak itu, dibersihkan, diberi pakaian yang sangat bagus dan elok. Setelah anak itu bersih sama seperti saudara-saudaranya tadi atau seperti kawan-kawannya tadi, kemudian Rasulullah baru melanjutkan ibadahnya, datang ke masjid untuk mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid pada 1 Syawal itu. Jadi penting kita perhatikan daripada anak-anak kita yang telah ditinggalkan oleh para bapak-bapaknya. Artinya bapaknya sudah meninggal, bukan bapaknya yang pergi berbini kepada istri lain. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Padahal kalau kita ada pertanyaan, apa agamamu? Islam. Orang muslim, iya. Padahal di dalam konsep orang Islam itu, konsep di dalam muslim itu adalah
Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Bersaudara. Jadi kalau ketika kita prinsipnya pelajaran di situ dapat kita ambil adalah, jadi ketika kita agak balabih agak sakit, yo memang butuh kita untuk memperhatikan dun sanak kita yang serba kurang. Jadi kalau ada jo di antara kita yang bapanjang muncung dalam badun sanak, pertanyakan orang mana kita, apa agama kita. Pertanyakan diri kita, jangan sampai ada orang yang menanyakan hal seperti itu. Jikalau ada orang yang bertanya seperti itu kepada kita, alangkah sakitnya rasanya hati, Pak. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuh kita perhatikan, apalagi kita sesama muslim. Sesama muslim ini bukan bersaudara kita dalam keluarga saja, bukan dalam kampung saja, bukan dalam kecamatan saja, bukan di dalam kabupaten saja, bukan di dalam satu provinsi saja, bahkan satu negara saja, tetapi lain negara pun kita bersaudara selagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, seperti di Palestina, Ustaz, saudara kita. Tu apa cara membantunya? Pakai ongkos kakin? Iyo pakai ongkos kakin. Tapi kalau nak taluk pakai ongkos cara awak dari siko. Banyak panitia-panitia di tengah jalan nampak oleh awak. Bantuan untuk Palestina. Bantu 5.000, bantu 2.000, itu sudah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para saudara kita. Nak mampu kita dengan uang kita sholat, doakan. Allahumma firli muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat, tujukan untuk para saudara kita yang sedang ditimpa musibah, ujian yang sangat luar biasa daripada Allah. Jadi nak ada piti datang ke situ di pasarnya nak beli apa? Dalam beragama utamakan pribadi dulu. Beragama tidak ada rasa terpaksa. Beragama tidak ada rasa ingin kalah, ingin menang. Beragama ikhlas kepada Allah. Tidak mampu kita dengan cara menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Kita doakan kepada Allah setiap salatnya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghemat waktu yang sangat relatif singkat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kata Allah, celakalah orang-orang yang salat yang ketiga. Celakalah orang-orang yang salat. Yang salat seperti apa? Alladzina hum an salatihim, adalah orang-orang yang suka melalaikan solatnya. Jadi takana oleh kami di waktu tahun 2000 sampai balik, Pak. Seorang almarhum dosen Profesor Dr. Haji Sirajuddin Zar menyampaikan dalam sebuah mata kuliah untuk menjaga solat. Untuk menjaga solat itu tidak terfokus kepada waktunya saja, melainkan ada 3 yang harus kita jaga dalam solat. Apa itu? Kata beliau adalah yang pertama jaga waktunya, yang kedua jaga gerakan kita di dalam solat, yang ketiga adalah jaga cara bacaan kita dalam solat. Kalau kita kambang Al-Quran, Pak, Al-Quran itu dibaca oleh ayat dan ayatnya, Pak. Tujuannya apa? Di samping Al-Quran itu indah, secara tidak langsung sudah mengajarkan kepada kita rapikan bacaannya. Tak boleh taruh ya yoro. Nampak ayat taruh ya jo. Tak boleh seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Melanggar ayat. Jangan-jangan kita takutkan menyalahkan makna dari bahasa Allah yang telah dinukilkan dalam Al-Quran, Pak. Barangkali kita jauh dari perbuatan kebaikan, dakik selalu dengan perbuatan keji dan mungkar, barangkali solatnya mungkin kita tidak bisa kita jaga. Barangkali ada
bacaannya yang tak terjaga oleh kita, barangkali ada gerakannya yang tak terjaga oleh kita, barangkali waktunya yang tak terjaga oleh kita. Ketika tak terjaga itu, di samping kita tidak jauh dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, kita dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang telah berdusta terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yang dua terakhir tak bisa kami sampaikan karena waktu kita sudah sangat relatif singkat. Takutnya ada air wuduk kita yang akan rusak dan akan mencacatkan salat kita. Yang keempat adalah orang yang suka berbuat riya.